الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772617037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang at-tadawi bil Quran, yaitu berobat dengan Al-Quran, yang diambil dari buku Hasan bin Ahmad Hammam dan kawan-kawan. Sekarang kita akan mulai tentang at-tadawi bil Quran, berobat dengan Al-Quran. Bagian pertama yang dibahas di dalam buku ini yaitu ruqyah syar'iyyah, kegunaan, ketentuan dan tata caranya. Penyakit-penyakit jiwa dan pengobatannya. Di era modern ini, kehidupan materialistis begitu diagung-agungkan sampai di luar dugaan dan yang bisa dibayangkan. Manusia begitu bergantung dengan peradaban dan kemajuan zaman hingga menjadikan keduanya sebagai suatu hal yang paling mereka cita-citakan dan usahakan. Keduanya mereka anggap sebagai sumber yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup. Mereka pun harus membayar ketergantungan ini dengan harga yang sangat mahal dan fantastis. Mereka rela membayarnya dengan mengorbankan kenyamanan, mengorbankan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, bahkan kesehatan. Mereka pun terjangkit penyakit-penyakit kejiwaan dan fisik seperti gelisah, was-was, hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau gula darah yang tidak stabil, iritasi usus besar, schizophrenia, yaitu semacam kegilaan dan lain sebagainya. Mereka mondar-mandir ke sana kemari di dalam dan di luar negeri, mengeluarkan banyak uang untuk mencari obat. Akan tetapi kerja keras dan biaya yang mereka keluarkan belum juga membuahkan hasil yang memuaskan. Kesembuhan pun belum sampai pada tingkat yang diidamkan. Sebab dalam proses mencari kesembuhan dari berbagai penyakit tersebut hanya fokus pada satu sisi saja dan mengabaikan sisi yang lain. Mereka hanya fokus pada pengobatan dari sisi jasmani manusia dengan cara memberikan atau mengkonsumsi obat-obatan penenang serta melakukan berbagai operasi yang rumit dan teliti. Akan tetapi mereka mengabaikan faktor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan yang baik dengannya, mencari kesembuhan melalui Al-Quran, zikir dan doa yang dapat menguatkan sisi mental dan jiwa seseorang.
yang mana kekuatan itu dengan sendirinya akan mampu melindungi jiwa dan raganya dari berbagai penyakit kejiwaan dan jasmani, juga memungkinkannya untuk menyelamatkan diri dari penyakit tersebut dengan mudah jika terlanjur terjangkit. Buktinya, seorang muslim yang beriman dan bertakwa sebagian besar hidupnya terbebas dari berbagai penyakit psikis. Ia hidup dengan hati yang damai, ridho atau rela, bahagia, penuh harap dan optimis. Anda juga dapat melihat ketika ia sakit, apapun penyakitnya, ia akan terlebih dahulu mengobatinya dengan apa yang sudah disyariatkan Allah, yaitu obat-obat keimanan yang diambil dari kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia baru mencari obat dan terapi medis yang dibolehkan Allah, yang jelas manfaat dan pengaruhnya. Jadi dia mendapatkan dua hal sekaligus, sehat di dunia dan pahala di akhirat dengan izinnya. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita harus benar-benar menjaga kekuatan iman kita agar dapat hidup dengan jiwa yang aman, kebahagiaan dan ketenangan hati. Selanjutnya, tidak ada salahnya kiranya kita menyimak perkataan sebagian orang yang telah mengecap nikmat tersebut. Salah seorang di antara mereka mengatakan, seandainya saja para raja dan keturunannya mengetahui bagaimana kebahagiaan yang kita rasakan, pastilah mereka akan mencambuk kita dengan pedang karenanya. Menurut Malik bin Dinar. Yang lain mengatakan, sungguh aku telah melalui saat-saat yang penuh kesenangan dan kebahagiaan, sampai aku mengatakan, seandainya para ahli atau penghuni sorga merasakan seperti yang aku rasakan, maka sesungguhnya mereka benar-benar dalam kehidupan yang nyaman. Yang lain mengatakan, sungguh hati ini akan melewati saat-saat di mana keriangan atau kegembiraan begitu membuncah karena keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menguatkan fakta ini, telah banyak penelitian ilmiah modern di beberapa negara barat yang mengungkap fakta sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ketenangan kondisi jiwa seseorang dan kekuatan imannya akan banyak membantu seseorang untuk bertahan, tidak hanya terhadap penyakit-penyakit yang bersifat psikis saja, bahkan sakit jasmani. Ada juga yang kedua, penelitian yang dilakukan seorang ilmuwan yang menyebutkan bahwa ada sekelompok orang non-muslim dikumpulkan, lalu di telinga mereka diletakkan sebuah headset yang memperdengarkan suara lantunan Al-Quran. Pada sekelompok lain diperdengarkan musik. Lalu kedua kelompok orang itu diperiksa. Dari situ ditemukan sebuah fakta bahwa orang yang mendengarkan Al-Quran, detak jantungnya normal dan tekanan darah mereka stabil. Sedangkan orang yang mendengarkan musik, tekanan darahnya tinggi, detak jantungnya pun menjadi cepat. Lihatlah betapa agungnya Allah dalam firman-Nya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Atas dasar inilah, maka cara pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit-penyakit memiliki dua tahapan. Yang pertama, tahapan pencegahan atau preventif. Tahapan ini paling penting dalam kehidupan setiap muslim dan muslimah, baik besar maupun kecil. Yang kedua,
tahapan pengobatan atau represif. Hal itu untuk menangkal dan mengobati berbagai penyakit setelah seseorang terkena atau terjangkit. Tahapan ini diantaranya meliputi apa yang dinamakan ruqyah syar'iyah atau pengobatan-pengobatan lain, baik yang bersifat kejiwaan maupun medis. Berikut ini beberapa keterangan mengenai tahapan yang pertama sebelum terjadinya penyakit. Amalan-amalan yang harus dijalankan: pertama, menjalankan kewajiban-kewajiban, utamanya sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid bagi laki-laki, dilakukan dengan khusyuk, tumaknina atau tenang, tepat waktu, dan tanpa mengakhirkannya bagi wanita. Menjauhkan diri, yang kedua, menjauhkan diri dari maksiat dan dosa-dosa, selalu bertaubat dari keduanya, juga menjauhi dosa dan maksiat baik besar maupun kecil, khususnya dari apa yang banyak digemari orang berpunya, nyanyian-nyanyian, musik, menonton film, sinetron yang tidak bagus yang dapat melemahkan keimanan, menumbuhkan kemunafikan, serta membuat jin dan setan berkuasa dalam dirinya. Disiplin, yang ketiga, disiplin membaca wirid-wirid harian dari Al-Quran. Yang keempat, membaca zikir-zikir pagi dan sore. Yang kelima, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya kerajaan dan baginya segala pujian, Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu, dibaca 100 kali. Kemudian yang keenam, selalu membaca doa sesuai dengan situasi dan keadaan, seperti doa masuk dan keluar rumah, masuk dan keluar masjid, doa bangun tidur, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sebuah riwayat membentengi diri dengan doa-doa yang maksur, seperti sebuah riwayat sahih dari Nabi yang menyebutkan bahwa bila beliau mulai beristirahat di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya dan membaca Qul huwallahu ahad, yaitu Quran surat Al-Ikhlas sampai akhir. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu Quran surat Al-Falaq sampai akhir, dan Qul a'udzu birabbin nas, yaitu Quran surat An-Nas sampai akhir. Kemudian beliau mengusapkan kedua tangan beliau sebisanya ke seluruh tubuh beliau, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuh beliau. Beliau melakukan yang demikian itu 3 kali. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dengan menyebut asma Allah yang tidak ada sesuatu pun baik di bumi maupun langit yang bisa mendatangkan bahaya bersama dengan namanya, Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dibaca 3 kali saat dia memulai harinya atau pada pagi hari, maka tidak akan ada sesuatu pun yang bisa mencelakainya pada hari itu. Dalam riwayat lain, pada malam itu. Kemudian yang ke-8, menjauhkan rumah dari hal-hal yang dapat merusak akidah dan agama. Yang ke-9, menjaga putra-putri kita, khususnya yang masih anak-anak, seperti yang diriwayatkan Nabi SAW ketika meruqyah Hasan dan Husain. Beliau berdoa, u'izukuma bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainin lama, yang artinya,
Saya memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala setan, kelinglungan, dan dari segala ain yang tercela. Yang ke-10, selalu membaca bismillah dan berusaha untuk tidak melupakannya pada setiap memulai pekerjaan, urusan hidup, dan tindakan kita, sehingga terjaga dari kejahatan dan hal-hal yang menyakitkan yang ditimbulkan oleh jin. Yang ke-11, selalu taat dan melakukan ibadah-ibadah yang dapat meningkatkan keimanan di hati dan menguatkan hubungan dengan Allah, seperti ibadah-ibadah sunnah, solat rawatib, solat witir, solat duha, solat tahajud, bersedekah, berpuasa sunnah, dan lain sebagainya. Yang ke-12, banyak beristighfar, berdoa, berzikir, atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13, memohon perlindungan kepada Allah dari setan atau jin laki-laki maupun perempuan setiap kali masuk toilet atau tempat-tempat pembuangan, karena tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya setan. Yang ke-14, apabila menempati rumah atau tempat tinggal baru, maka berdoalah, Allahumma anzilni manzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah hamba ini di tempat tinggal yang penuh berkah, dan Engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari makhluk-makhluknya yang jahat. Disebutkan bahwa Ibnu Baz rahimahullah selalu membaca dan memperbanyak doa tersebut, bahkan hingga beliau masuk ke tempat menuntut ilmu sekalipun, seperti universitas, sekolah, masjid, atau dimanapun ia berada. Seorang murid beliau mengatakan, saya selalu mendengar Ibnu Baz rahimahullah memperbanyak membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian yang ke-15, membaca ta'awudz saat sedang marah. Diriwayatkan ada dua orang laki-laki yang sedang bersengketa pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda, saya mengetahui dua kalimat yang apabila kedua laki-laki ini mengatakannya, maka perselisihan tersebut pasti berakhir, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang ke-16, apabila Anda takut terhadap suatu kelompok, maka berdoalah, Allahumma aj'aluka fi nuhurihim waqfini min syuhurihim waqfini min syururihim. Ya Allah, hamba jadikan Engkau sebagai pelindung dari kejahatan, dan lindungilah hamba dari keburukan-keburukan mereka. Yang ke-17, memohon perlindungan kepada Allah apabila mengalami mimpi buruk. Apabila salah seorang di antara kalian bermimpi buruk, maka janganlah ia menceritakannya, hendaknya ia meludah ke arah kiri. Kemudian yang ke-18, memperbanyak zikir atau zikrullah, karena sungguh apabila Anda banyak mengingat Allah, setan akan kelelahan, karena setiap dari kita memiliki qarin, yaitu pengikut dari bangsa jin tetap, dan banyak zikir membuatnya kepayahan. Lalu kenapa harus dengan ruqyah syar'iyyah? Kenapa kita harus selalu berdoa hingga mendapatkan kesembuhan dengannya? Alasannya adalah, yang pertama, karena ruqyah syar'iyyah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah
dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Quran Surah Yusuf ayat 67. Putra-putra Yakub yang merupakan saudara-saudara Yusuf memang memiliki wajah atau postur yang bagus. Oleh sebab itu ayah mereka, yaitu Yakub, khawatir mereka terkena ain. Kemudian alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yakadul ladzina kafaru liyuslikunaka bi absarihim." Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Quran Surat Al-Qalam ayat 51. Maksudnya menimpakan kepadamu, wahai Muhammad, ain. Dia juga berfirman, dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 5. Sebab setiap orang yang menimpakan ain, pastilah dia pendengki. Alasan yang ketiga, yaitu dari hadis Rasulullah SAW. Dari sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ain itu hak, benar-benar ada, dan Allah melarang tato. Para perawi mengatakan keterkaitan penyebutan ain dan tato karena keduanya sama-sama meninggalkan bekas pada manusia atau orang yang terkena. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, ain itu hak atau benar-benar ada, dan sekiranya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentu ain akan mendahulinya. Sungguh ain itu dapat memasukkan seseorang ke dalam kubur. Alasan yang kelima, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang budak perempuan yang di wajahnya terdapat suf'ah atau bercak hitam di wajah, atau bercak yang warnanya berbeda dengan warna kulit wajah, mintalah ruqyah untuknya karena ia terkena pandangan atau ain. Hadis riwayat Muslim. Ain itu muncul dari pandangan manusia atau jin. Alasan yang keenam, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Rasulullah SAW pernah memerintahkan aku untuk memohon perlindungan atau ruqyah dari ain. Yang ketujuh, ruqyah Jibril untuk Nabi SAW. Saat itu Jibril datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, apakah engkau mengeluhkan sakit?" Nabi SAW menjawab, "Ya." Jibril berkata, "Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap orang atau ain atau pandangan orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu." Para ulama mengatakan bahwa meruqyah itu cukup dengan berdoa seperti ini, tanpa meludah atau menyembur, karena tidak ada riwayat hadis yang menyebutkan untuk meludah atau menyembur ketika meruqyah. Sekarang kita masuk kepada syarat-syarat ruqyah syar'iyyah. Yang pertama, ruqyah harus menggunakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau dengan doa-doa yang maksur yang berasal dari Nabi SAW. Yang kedua, hendaknya dengan bahasa Arab yang fasih atau dengan bahasa apapun yang dimengerti maknanya. Yang ketiga, orang yang meruqyah harus berkeyakinan bahwa ruqyah itu tidak berpengaruh, namun karena takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak diperbolehkan ruqyah dengan cara-cara yang diharamkan atau bid'ah, seperti ruqyah dilakukan di kamar mandi atau kuburan. Orang yang meruqyah mengkhususkan waktu-waktu tertentu atau melihat hewan dan planet tertentu. Ketika sang peruqyah dalam keadaan junub atau peruqyah memerintahkan kepada yang sakit, hendaknya dia dalam keadaan junub ketika diruqyah. Kemudian yang kelima, peruqyah bukanlah seorang ahli sihir, dukun, ataupun paranormal. Yang keenam, hendaknya ruqyah tidak mengandung ungkapan-ungkapan
atau simbol-simbol yang diharamkan, karena Allah tidak menjadikan obat itu terdapat dalam hal-hal yang diharamkan. Lalu kapankah seseorang itu memerlukan ruqyah syar'iyah? Berikut akan disebutkan gejala-gejala seseorang yang perlu diruqyah. Akan tetapi apabila gejala-gejala tersebut berulang kembali setelah dia diruqyah, maka orang tersebut memerlukan obat-obatan medis atau mengunjungi psikolog selain melaksanakan ruqyah syar'iyah. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak menemukan gejala-gejala ini pada dirinya, ia wajib bersyukur kepada Rabb-nya dan memujinya atas sekian banyak nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Di antaranya berupa keselamatan dari penyakit-penyakit ini. Akan tetapi bila ternyata ia menemukan dalam dirinya beberapa gejala penyakit ini dan ingin mengobati dirinya sendiri maupun orang lain, maka sudah seharusnya dia menempuh cara ruqyah syar'iyah dengan para ahli ruqyah yang dapat dipercaya, bukan melalui para tukang sulaf atau sihir dan perdukunan, sebab datang kepada mereka itu haram dan bisa menjerumuskan seseorang pada kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas berbagai penyakit mental dan kejiwaan, akan disebutkan terlebih dahulu 3 hal yang pasti akan dilalui setiap manusia. Yang pertama, sedih. Ini hal yang biasa dialami setiap manusia, terus-menerus menghampiri kita, dan akan selalu seiring berjalannya waktu. Contohnya, kesedihan ketika kehilangan seseorang yang dicintai, seperti suami, anak, ibu, bapak, atau sanak saudara yang lain. Obatnya adalah sabar, membaca Al-Quran, dan menenangkan diri. Yang kedua, cemas. Di antara tanda-tandanya, denyut jantung cepat, nafas tersengal-sengal, badan terasa panas dingin, bosan dan suntuk. Penyakit ini akan hilang bersama waktu serta mengikuti pengobatan sesuai petunjuk. Kemudian yang ketiga, kesedihan dan duka yang mendalam melampaui batas-batas kecemasan. Ia mengandung tanda-tanda cemas seperti disebutkan di atas, ditambah kepayahan yang terus-menerus, nafsu makan hilang, insomnia atau susah tidur, tidak bisa fokus atau konsentrasi, kehilangan selera terhadap segala sesuatu, dan sering menangis. Penyakit ini memerlukan pengobatan dari para ahli dan bacaan Al-Quran. Beberapa gejala penyakit mental dan kejiwaan. Yang pertama, berpaling dari zikir dan taat kepada Allah, khususnya dalam hal solat. Yang kedua, sakit kepala yang terus-menerus tanpa ada sebab fisik. Yang ketiga, sering marah besar. Yang keempat, linglung. Yang kelima, sering lupa dengan cara yang tidak biasa. Yang keenam, seluruh badan terasa lemas dan merasa sangat malas. Yang ketujuh, sering hilang kantuk pada waktu malam dan tidak dapat tidur nyenyak. Yang kedelapan, perasaan cemas, sedih dan suntuk yang terus-menerus. Yang kesembilan, kecenderungan menangis dan tertawa tanpa sebab. Yang kesepuluh, mimpi buruk dan menakutkan. Yang ke-11, malu yang berlebihan dan suka menyendiri. Yang ke-12, tidak suka berada di tengah-tengah keluarga, istri dan anak-anak, atau bahkan memperlakukan mereka dengan keras dan kejam. Yang ke-13, terperosok pada sifat pelupa dan perubahan yang bersifat negatif setelah sebelumnya gemilang dengan kesuksesan. Dan yang ke-14, penyakit tertentu yang menyerang bagian tubuh dan tidak dapat diobati dengan pengobatan medis modern atau pengobatan yang bersifat kejiwaan atau psikologis, seperti kanker, kejang atau kram otot, flu, dan alergi atau iritasi. Selanjutnya, Andalah dokter bagi diri Anda sendiri. Selama Anda
sudah merasa puas dengan manfaat dan pentingnya ruqyah, maka Anda tidak perlu mendatangi orang lain untuk meruqyah. Akan tetapi Anda dapat meruqyah diri Anda sendiri. Meruqyah diri sendiri lebih afdol atau lebih baik dilihat dari beberapa faktor atau segi. Yang pertama, di antara indikasi sempurnanya tawakal kepada Allah ialah manakala Anda tidak memohon kesembuhan dan kesehatan kecuali hanya kepada Allah, karena memohon kesembuhan termasuk dalam kategori berdoa. Yang kedua, sesungguhnya ketika seseorang meruqyah dirinya sendiri, hal itu akan mendorongnya kepada keikhlasan dan lebih bersungguh-sungguh dalam memohon perlindungan kepada Allah. Sama halnya ketika suami meruqyah istrinya, atau istri meruqyah suaminya, dan bapak meruqyah anak-anaknya, sebagaimana yang telah dikatakan Ibnu Baz rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Kemudian yang ketiga, Anda dapat melakukannya kapanpun Anda inginkan, baik malam maupun siang. Berbeda dengan orang-orang yang biasa meruqyah, mereka hanya memiliki waktu-waktu khusus untuk praktek. Selain itu, pasien harus bersusah payah mendatangi mereka, kehilangan waktu dan harus mengeluarkan biaya. Akan tetapi bagi orang yang berada dalam kondisi tertentu atau sakit parah, hendaklah ia pergi kepada salah seorang ahli ruqyah untuk membantunya dengan izin Allah dalam mencari kesembuhan. Sampai di sini kita bertanya-tanya, kapan sesungguhnya ruqyah itu bermanfaat? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, akan tetapi di sini ada hal yang harus kita pahami, bahwa ayat-ayat, zikir-zikir, doa-doa dan ta'awudz atau memohon perlindungan kepada Allah yang digunakan berobat dan ruqyah pada dasarnya bermanfaat dan dapat menyebabkan kesembuhan. Akan tetapi membutuhkan penerimaan, kekuatan dan pengaruh orang yang menjalaninya. Jadi ketika kesembuhan ternyata datang terlambat, hal itu disebabkan lemahnya pengaruh orang yang melakukan. Orang yang diobati merasa tidak percaya, atau karena ada penghalang kuat yang menghalangi keberhasilan pengobatan tersebut. Dalam pembahasan lain, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan dalam bukunya Zadul Ma'ad, pengobatan dengan ruqyah dapat dilihat dari dua sudut pandang, dari faktor si pasien dan orang yang mengobati. Dari faktor si pasien, bisa dengan kekuatan jiwanya, kesungguhannya mengharap Allah, serta keyakinannya yang mantap bahwa Al-Quran merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal tersebut juga harus diterapkan pada orang yang meruqyah. Dia harus berkeyakinan kuat dan mantap bahwa kesembuhan hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, bagaimana cara mengobati setelah terkena penyakit ain? Apabila orang dengki yang mengirim ain diketahui, maka permasalahannya jadi sangat mudah. Akan tetapi apabila yang mengirim ain tersebut tidak diketahui, maka perkaranya pun menjadi sangat rumit. Apabila orang yang mengirim ain diketahui, maka ia yang mengirim diminta mandi, berwudu dan berkumur, seperti yang telah disabdakan Nabi SAW, apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Dan seperti yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi pernah memerintahkan orang yang mengirim ain untuk mandi dan mengusapkan air yang digunakan orang yang mengirim ain untuk mandi pada mu'ain. Maksudnya orang yang didengki seperti yang menimpa Umamah bin Sahal. Ia berkata, Bapak pernah mandi di tempat yang disebut Khoror, tempat yang rendah di antara dua bukit, dan mengatakan, saya belum pernah melihat Amir seperti hari ini. Saya belum pernah
kulit seputih kulitmu, begitu lembut dan sangat putih. Putihnya melebihi putihnya kulit gadis yang belum menikah. Para sahabat bertanya, apakah kalian mencurigai seseorang? Mereka menjawab, Amir bin Rabi'ah. Rasulullah SAW bersabda, mari kita mencari kolam air dan memerintahkan Amir untuk mencuci kedua kakinya dan ujung-ujung jari kakinya. Kemudian Sahal diminta untuk mandi dengan air tersebut dengan dibantu sekelompok orang untuk membangunkannya, dan dia pun sembuh setelah dimandikan. Setiap orang memiliki setan. Apabila setan tersebut mendengar perkataan kita, ia kemudian menceritakannya. Contoh, kita mengatakan fulana itu cantik, fulana itu rumahnya bersih, fulana itu makanannya lezat. Setan dengan cepat menangkap apa yang kita katakan, membawanya dan datang kepada mu'in, yaitu orang yang terkena ain. Ketika ia yang hendak dikenai ain tidak menjaga diri dengan zikir-zikir yang telah disebutkan sebelumnya, maka ia pun terkena penyakit ain. Ain itu terkadang datang membunuh orang yang terkena atau hanya membuatnya sakit. Maka apabila panah ain sudah melesat, seperti ia telah bertolak dari Amir bin Rabi'ah dan mengenai Sahal bin Hanif, kemudian ia pun sembuh dengan cara mandi. Namun apabila si pengirim ain menolak mandi, maka caranya adalah dengan mengambil benda-benda miliknya, seperti apa yang dikatakan Ibnu Utsaimin rahimahullah, apabila kamu dapat mengambil tutup kepalanya atau sapu tangannya yang basah, maka yang demikian itu sungguh bisa dimanfaatkan. Sebagian orang bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa sembuh dengan mandi? Kami jawab bahwa setiap orang memiliki bau keringat dan sidik jari khusus berbeda satu dengan yang lain, sehingga apabila ia orang yang terkena ain itu mandi dengan air yang diambil dari orang yang mengirim ain, maka setan akan menghindari pakaian orang yang mengirim ain, pakaian lama atau bekas yang ia pakai, atau penutup kepalanya. Karena setan ketika mencium bau orang yang mengirim ain, ia akan pergi, lalu sembuhlah orang yang terkena ain. Cara membasuh: sediakan air dalam bejana, lalu menyebutkan nama Allah, kemudian orang yang mengirim ain berkumur darinya, membasuh kedua telapak kaki, kedua siku, ujung-ujung jari kakinya, dan apa yang ada di balik sarung, yaitu apa saja yang menyentuh badan dan bagian tubuh yang mengeluarkan keringat, seperti kedua tangan dan lutut, sehingga setan akan menghindar ketika mencium bau orang yang mengirim ain. Seketika dia akan membanting air dalam bejana di belakangnya, lalu menuangkan air dalam bejana tersebut pada tutup kepalanya dan membalikkan bejananya. Akan tetapi yang paling utama adalah melakukan hal sebagai berikut, sehingga tata cara ruqyah pun menjadi benar, seperti yang diceritakan dari Rasulullah SAW beserta sahabatnya, bahwa apabila seseorang melakukan ruqyah syar'iyah, maka janganlah mengatakan saya akan coba jika memang bermanfaat dan tidak mendatangkan keburukan. Hendaknya ia benar-benar yakin. Seyogyanya apabila dia mengambil cara pengobatan seperti ini dan sudah benar-benar yakin, dia juga harus benar-benar merasa puas. Seperti keyakinan ketika obat-obatan yang dikonsumsi bukanlah obat-obatan yang tidak kita ketahui bahwa ia terbuat dari sisa-sisa hewan. Bahkan sebagian obat-obatan ada yang memasukkan celak atau sifat mata. Maka seperti inilah seharusnya ketika kita meyakini ruqyah syar'iyah, sama dengan kita yakin dan percaya pada saat mengkonsumsi obat-obatan dokter. Kemudian ada perbedaan dengki dengan ain. Lalu kami jelaskan bahwasanya ain adalah penyakit yang ditimbulkan pandangan mata
biasanya dari pandangan mata orang yang takjub terhadap sesuatu, akan tetapi lupa berfikir. Bisa juga dari pandangan mata orang yang tidak senang terhadap sesuatu. Sekarang kita simak bagaimana perbedaan dengki dengan ain. Banyak sekali terjadi kesalahpahaman pada sebagian orang dalam membedakan hasad atau dengki dan ain, padahal perbedaan keduanya begitu jelas. Pertama, orang yang dengki lebih banyak daripada orang yang ain. Terkadang seseorang dengki kepada orang lain, tetapi ia tidak sampai mengirim ain kepadanya atau membahayakannya. Karena pada dasarnya dengki adalah penyakit hati, menganggap nikmat yang ada pada orang lain lebih banyak dan berharap nikmat tersebut hilang. Dengki timbul dari hati yang kotor. Karenanya Al-Quran surat Al-Falaq menganjurkan untuk berlindung dari sifat ini. Ketika seseorang memohon perlindungan dari sifat hasad, maka dia sudah memohon perlindungan dari sifat ain. Ini merupakan kehebatan serta mukjizat bahasa Al-Quran yang komprehensif. Adapun ain bisa saja muncul dari orang yang soleh. Yang kedua, ada beberapa persamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaan antara keduanya yaitu pertama, sumber hasad, yaitu hati yang panas ketika menganggap orang lain memperoleh banyak kenikmatan dan berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Adapun ain muncul dari kekaguman dan perasaan takjub. Karenanya ain bisa mengenai benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau harta benda lainnya. Pandangan ain seseorang bisa juga mengenai salah satu anaknya, anggota keluarganya, atau dirinya sendiri. Ketika dia melihat sesuatu dengan perasaan takjub dan penuh kagum, kemudian dalam hati ia menginginkan terjadi sesuatu pada objek tersebut, maka itu bisa berdampak jelek terhadap sesuatu yang dilihatnya. Yang kedua, seseorang bisa saja mendengki pada sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan ain adalah proses yang hanya terjadi secara langsung pada saat seseorang melihat sesuatu. Dan yang ketiga, hati seorang pendengki tertuju pada orang yang tidak disenanginya, baik orang tersebut ada di hadapannya ataupun tidak. Karena dengki asalnya hati yang keruh lagi kotor, sedangkan hati seseorang yang ain hanya tertuju pada sesuatu di hadapannya. Pelaku dan objek ada pada satu waktu dan satu tempat. Bagaimana mengobati ain bila orang yang mengirimnya tidak diketahui? Ketika seseorang terkena ain, hendaklah mengobatinya dengan beberapa cara. Yang pertama, ketika seseorang merasa sakit, hendaklah ia menggosok kedua tangannya sambil membaca muawwizatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, lalu menghembuskannya kepada kedua tangannya, kemudian mengusapnya ke bagian tubuh yang sakit, membaca muawwizatain dan qul huwallahu ahad atau Quran surat Al-Ikhlas ketika hendak berbaring di atas tempat tidurnya. Cara yang kedua, membaca ayat ruqyah sambil menyemburkan sedikit liur pada tempat yang sakit atau yang terkena ain. Dalilnya hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut menceritakan seorang sahabat yang menyembuhkan seorang pasien dengan membaca ayat ruqyah sambil meludainya. Kemudian yang ketiga, membaca ayat ruqyah tanpa semburan ludah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, bahwa suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Muhammad, apakah kamu merasa sakit?" Rasul menjawab, "Ya." Lalu malaikat Jibril membaca, "Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Allahu yashfika bismillahi arkika."
Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari segala kejahatan setiap jiwa dan setiap mata orang yang dengki. Allah akan menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku mengobatimu. Hadis riwayat Muslim. Para ulama berkata bahwa ini cara mengobati tanpa semburan, karena dalam riwayat hadis ini tidak disebutkan Jibril mengobati Rasulullah dengan semburan dan tiupan. Cara yang keempat, dengan meletakkan tangan pada tempat yang sakit sambil membaca ayat ruqyah. Dalilnya terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Utsman bin Abil As bahwa ia pernah mengeluh sakit pada tubuhnya. Lalu ia mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasul bersabda, letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit dan bacalah Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Dibaca 7 kali. Cara yang kelima, Anda dapat mengusap-ngusap tangan kanan pada tempat yang sakit sambil membaca ayat ruqyah. Dalilnya sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW jika didatangi orang yang sakit, beliau mengusap-usapkan tangan kanannya pada bagian yang sakit dan membaca Allahumma azhibin nas rabban nas washfi fa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, hilangkanlah sakit ini wahai Rabb manusia dan sembuhkanlah. Sungguh engkaulah zat yang maha menyembuhkan segala penyakit. Tidak ada kesembuhan melainkan darimu, kesembuhan yang tidak kembali terjangkiti penyakit. Yang keenam, membaca ayat ruqyah pada air. Orang yang sakit bisa membacakan ayat ruqyah pada air, lalu meniup, meminum dan membasuh bagian tubuhnya yang sakit dengan air tersebut. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya bahwa sahabat Thabit bin Qais bin Shammash mendatangi Rasulullah SAW dan mengeluhkan rasa sakit di tubuhnya. Lalu Rasul mengambil segenggam tanah dari batan, meletakkannya dalam satu tempat, lalu meniupkan air kepadanya sambil membaca doa, Azhibil bas Rabban nas washfi Sabit ibn Qais bin Shammash. Hilangkanlah sakit ini wahai Rabb manusia dan sembuhkanlah Sabit bin Qais bin Shammash. Lalu Rasulullah SAW menumpahkan air tersebut ke tubuh Sabit bin Qais. Yang ketujuh, membaca doa ruqyah yang menggunakan debu dan atau pasir. Dalilnya diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, debu dari tanah kita ini bila dicampur dengan sedikit air liur dapat menyembuhkan penyakit dengan izin Rabb kita. Beliau mengambil ludahnya, mencampurnya dengan debu, kemudian dioleskannya di tempat yang sakit atau luka. Kedelapan, menulis ayat dengan tinta za'faron atau kunyit. Kebanyakan orang menamakannya jimat. Adapun cara ini tidak pernah dilakukan Rasul. Sebagian ulama baik salaf maupun kontemporer melarangnya. Sebagian lagi menyatakan bahwa pengobatan ini pernah dilakukan Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ahmad. Akan tetapi Dewan Fatwa Arab Saudi menganjurkan untuk meninggalkannya. Memang perkara ini dinukil dari Ibnu Abbas, tapi Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya, sehingga cukup dengan 7 cara di atas dan tidak perlu menggunakan cara ke-8. Kemudian azan. Pengobatan dapat juga dilakukan dengan mengumandangkan azan di telinga orang yang sakit, karena orang yang terkena ain akan selalu ditemani dan disakiti setan, lalu setan akan lari dari tempat azan. Kemudian apakah ain menimpa manusia saja atau hewan juga? Ain dapat menimpa hewan, bahkan unta,
sebagaimana ain juga bisa menimpa benda mati. Sebagai contoh, diceritakan bahwa terdapat sumur yang penuh dengan air. Lalu datang seseorang melihatnya dengan sekali pandangan air, hingga sumur tersebut menjadi kering. Seorang da'iyah mengatakan, seorang kerabat saya membeli mobil baru merek GMC. Lalu temannya berkata kepadanya, berlarilah dengan kencang dan jangan berhenti. Tiba-tiba AC mobil pun rusak. Dia pun mengisahkan bahwa seorang kerabat kami juga berkata kepada temannya ketika merasa kagum melihat mobilnya. Ia berkata, di mana engkau ingin aku meletakkannya sebelum meledak mesinnya? Dalam waktu sebentar mobilnya pun meledak. Dengan ain seseorang bisa saja mengenai dirinya atau anaknya. Oleh karena itu, ketika seseorang melihat keelokan pada keluarga atau anaknya, maka hendaklah ia mendoakan agar diberkahi. Sebagaimana kisah yang terjadi pada seorang akhwat. Dia menceritakan, ketika saya pulang ke rumah, saya dalam keadaan sangat lapar. Lalu saya mengambil sepiring korma dan memakannya. Sebentar kemudian, saya heran melihat keadaan saya. Saya berkata, demi Allah, saya mampu menghabiskan kurma sebanyak ini. Tak lama kemudian saya pun pingsan, tak sadarkan diri. Dikisahkan juga seseorang yang sedang duduk dalam sebuah kemah. Lalu ia mendengar suara anak kecil yang buang air kecil di belakang kemahnya. Dia berkata, wah, suaranya deras sekali, tiada putus-putusnya, karena banyaknya air yang keluar. Tidak lama kemudian anak itu pun jatuh sakit dan tidak bisa buang air kecil. Ternyata anak tersebut ialah anaknya dan ia tidak mengetahui sebelumnya. Kemudian beberapa bid'ah dalam pengobatan ain. Yang pertama, mengatakan Masya Allah, karena itu hanya terdapat dalam riwayat hadis yang lemah atau dhaif. Adapun yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah Barakallah fi. Saya ulangi, Barakallahu fi, hala baraktala. Allah memberkahimu, semoga engkau mendapat berkah. Tidak terdapat riwayat ucapan doa dengan Masya Allah, Allah yubarik lahu fi, semoga Allah memberkahimu dengannya. Akan tetapi doa tersebut bisa ditujukan pada diri sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan ketika memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Kemudian yang kedua yang masuk kategori bid'ah dalam pengobatan ain, membaca ayat ruqyah menggunakan mikrofon. Pada saat meruqyah, air liur dan napas pembaca doa mengenai mikrofon secara tidak langsung mengenai pasien. Sebagaimana dalam fatwa yang dikeluarkan Dewan Fatwa Tetap Arab Saudi, mereka tidak membolehkan cara seperti ini. Dalam ruqyah harus terjadi kontak langsung dengan pasien. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, hal ini ada dasarnya. Dalam ruqyah harus ada kontak langsung dengan pasien. Demikianlah pendapat para ulama. Saat Anda meruqyah menggunakan mikrofon, itu berarti Anda meruqyah mikrofon, bukan meruqyah pasien. Yang ketiga, membaca ayat ruqyah pada tempat air seperti botol. Botol ini tidak tersentuh air liur. Bahkan ada sebagian peruqyah yang membacakan ruqyah pada wadah air yang sangat besar atau bak, sehingga air ini tidak dapat tersentuh bacaan ayat ruqyah tersebut. Adapun yang benar yaitu Anda membacakan ayat ruqyah kemudian meniupnya pada setiap tempat air. Bila pasien mengetahui hal ini, maka itu lebih baik, dan ulama sebagaimana itu lebih baik dan lebih utama, sebagaimana yang disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang keempat, memercikkan darah atau menyembelih kambing ketika akan menempati rumah baru, atau memercikkan darah di mobil agar terhindar ain.
agar terhindar dari penyakit ain. Yang kelima, memakai kalung bergambar telapak tangan dengan 5 jari terkembang. Menurut orang awam, kalung itu melambangkan surah Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat. Yang keenam, yang termasuk bid'ah dalam pengobatan ain, menamai surah Al-Falaq dengan hamsah wa hamsah. Surat 5 yang kecil. Jadi hamsah wa khamsah wa khumaisah. Saya ulangi, yang keenam, menamai surah Al-Falaq dengan khamsah wa khumaisah, yang artinya surat 5 dan 5 yang kecil, menggantikan nama surah Al-Falaq. Yang ketujuh, memegang salah satu jenis kayu dengan keyakinan jika kayu itu dipegang wanita yang mandul, maka dapat hamil. Kemudian yang kedelapan, meminta pertolongan kepada tukang sihir atau paranormal agar memberitahukan kepada mereka siapa yang mengirim ain. Orang yang meminta pertolongan kepada mereka, maka orang tersebut musyrik. Sedang orang yang sekadar mendatangi mereka, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Oleh karenanya, seseorang tidak boleh mendatangi mereka karena hal tersebut termasuk perbuatan syirik. Yang kesembilan, menggantungkan mata serigala dengan keyakinan bangsa jin akan lari bila melihat serigala. Ini termasuk khurafat dan tidak benar. Kita harus kembali pada ajaran Al-Quran. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan keselamatan, karena hanya Dialah yang mampu atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, menggantungkan jimat, sejenis penangkal atau penjaga yang menurut keyakinan sebagian orang, jika diikat atau digantungkan pada wanita, orang tua maupun anak kecil, mereka akan terjaga dari ain atau hasad. Itu semua perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakai jimat, maka ia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan hadis ini sahih. Kemudian yang ke-11, memakai kalung wada'ah atau rumah kerang atau sejenisnya yang diambil dari laut. Yang ke-12, mengikatkan sejenis tali dari kulit pada leher hewan atau tangan anak kecil. Yang ke-13, menggantungkan gambar kera, meletakkan ladam kuda atau keledai, menggantungkan beberapa ikat gandum, ataupun meletakkan hiasan telapak tangan dari logam yang di tengahnya ada ukiran mata manusia. Telapak tangan menurut kepercayaan mereka mewakili 5 ayat surah Al-Falaq. Setiap jari mewakili 1 ayat. Ukiran mata di tengahnya ibarat mata orang hasad atau dengki. Mereka beranggapan dengan jimat bergambar 5 jari itu bisa menolak bala yang ditimbulkan mata orang yang hasad atau ain. Mereka biasa menggantungkannya di rumah, hewan, atau mobil. Yang ke-14, memakai cincin atau kalung akik berwarna biru, terkadang di tengahnya ada beberapa tulisan. Yang ke-15, menyebarkan asap dan menebarkan garam di sekeliling rumah yang baru atau akan ditempati untuk menolak jin atau menghancurkan pengaruh ain. Yang ke-16, menggambar lingkaran pada kening anak dengan celah atau membuat tato pada tangan atau wajah untuk menangkal pengaruh penyakit ain. Dan yang ke-17, menggantungkan tengkorak atau kepala hewan di rumah dan ladang agar terhindar penyakit ain. Demikian 17 perbuatan bid'ah yang biasa dilakukan dalam pengobatan ain. Jadi ke-17 hal tadi
itu dihindari dalam pengobatan ain. Sekarang kita lanjutkan hukum orang yang menggantungkan jimat dari Al-Quran atau selainnya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan, jimat-jimat yang dikenakan pada anak-anak, orang sakit dan sebagainya hukumnya haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang memakai jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Dan barang siapa yang memakai kalung dari kulit kerang, maka Allah tidak akan menjaganya. Hadis riwayat Ahmad, Hakim dan Ibnu Hibban. Kemudian dalam satu riwayat Rasulullah SAW juga bersabda, man allaka tamimah faqad asyrak. Barang siapa yang menggunakan jimat, berarti ia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Kemudian kesimpulannya, bagi setiap muslim saat mengobati dirinya, hendaklah bersabar atas segala yang menimpanya, dari segala jenis penyakit dan berbagai macam rasa sakitnya. Hendaknya ia selalu mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala azan wala gummin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, sakit, cemas, sedih, bahaya, rasa susah, duka, hingga duri yang mengenainya, kecuali dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan ia selalu mengulang-ulangi doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairum minha. Sungguh kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikan aku pahala atas segala musibah yang menimpaku, dan gantikan musibah itu dengan yang lebih baik daripadanya. Ketika seorang muslim mengucapkannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, maka Allah menggantikannya dengan yang lebih baik, sebagaimana disebut dalam hadis tersebut. Kemudian ada beberapa tanya jawab pilihan yang diambil dari buku Bagaimana Mengobati Pasien dengan Ruqyah Syar'iyah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Sadhan. Pertanyaannya, apakah penyakit ain dapat menimbulkan penyakit fisik, kendala ekonomi atau kendala sosial? Jawabnya, ya. Ain atau penyakit ain bisa menghambat kesembuhan penyakit, bahkan bisa menjadikannya bertambah parah. Sebagaimana penyakit ain juga berpengaruh pada kondisi ekonomi, hubungan suami istri, putusnya silaturahim, dan masih banyak lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda, banyak umatku yang mati selain karena qada dan qadar Allah, tapi karena penyakit ain. Kemudian pertanyaan yang lainnya, apakah pengobatan cukup dilakukan sekali atau harus berulang kali? Jawabnya, pengobatan cukup dilakukan sekali saja, sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya. Dia ibarat imunisasi yang cukup sekali dan tidak perlu diulangi, sehingga tidak menjadikan kita terlalu was-was. Kita juga harus berbaik sangka kepada orang yang menyebabkan ain. Jangan karena ain lalu kita memusuhi dan memutuskan silaturahim, karena kita semua tanpa sengaja bisa saja melakukan ain. Pertanyaan berikutnya, menambahkan air atau minyak terus-menerus saat dibacakan ayat ruqyah, apakah akan mengurangi khasiat air tersebut? Jawabannya, sebaliknya, hal tersebut tidak akan melemahkan khasiatnya, karena tujuan dari membacakan ayat Al-Quran untuk menyembuhkan. Al-Quran itu cahaya yang tidak akan terputus selamanya, dan beberapa penelitian telah membuktikan hal tersebut.
Pertanyaan selanjutnya, air untuk mengobati ain, apakah bisa langsung digunakan atau harus dididihkan dulu? Jawabannya, lebih baik dibiarkan seperti biasa. Dengan sedikit dosis, insya Allah tetap bermanfaat. Bila dididihkan atau dihangatkan, maka insya Allah tidak akan berbahaya. Pertanyaan berikutnya, apakah air untuk mengobati banyak pasien terkena ain harus diletakkan dalam satu wadah atau ditempatkan sendiri-sendiri? Jawabannya, kedua-duanya insya Allah bermanfaat. Pada dasarnya bersegera mengobati mereka agar segera terbebas dari penyakit ain. Pertanyaan selanjutnya, apakah meminum air untuk mengobati ain bisa menimbulkan permusuhan? Jawabannya, meminum sedikit air saja insya Allah bermanfaat dan tidak akan menimbulkan permusuhan. Jika ada anggapan akan menimbulkan permusuhan dan sebagainya, maka itu sekadar perkiraan yang tidak bisa dipastikan. Akan tetapi dengan pengobatan justru sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh pengobatan ain bisa bertahan lama pada satu tempat, seperti pada gagang pintu misalnya, walaupun sudah banyak tangan dan rentang waktu diruqyahnya sudah lama? Jawabannya ya, pengaruhnya dapat bertahan lama karena yang menjadi sasarannya adalah bau manusia yang menyebabkan ain. Contohnya anjing yang dapat mencium bau sesuatu walaupun rentang waktunya sudah lama, apalagi setan yang kuat penciumannya, sebagaimana dikabarkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu sangat perasa terhadap sesuatu, maka waspadalah terhadap jiwa-jiwa kalian dari gangguan setan. Hadis riwayat Tirmidzi. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang sering berzikir juga bisa terkena penyakit ain? Apakah juga ain bisa menyerang orang alim? Ya, penyakit ain bisa saja menyerang orang yang sering berzikir jika orang tersebut sedang tidak bisa mengontrol emosinya, terutama ketika marah. Marah merupakan pintunya setan dan bisa melemahkan benteng zikir hingga menjadi pintu masuk baginya. Selanjutnya, apakah memusuhi orang yang menyebabkan ain bisa membentengi diri dari ain? Jawabannya, ya, itu benar. Mohon maaf, itu tidak benar. Tidak ada yang bisa membentengi diri dari ain kecuali dengan izin Allah, karena dialah yang maha pemberi manfaat. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan, apakah memusuhi orang yang menyebabkan ain bisa membentengi diri dari ain? Maka jawabannya tidak benar. Tidak ada yang bisa membentengi diri dari ain kecuali dengan izin Allah, karena dialah yang maha pemberi manfaat. Pertanyaan berikutnya, kenapa saat ini banyak orang yang terkena gangguan setan atau kerasukan setan, terutama yang terkena ain? Jawabannya, semua itu disebabkan tekanan hidup dan berbagai tuntutan yang menyebabkan manusia sibuk mengejarnya. Juga banyak orang yang tidak menutup perhiasannya, sehingga saat ini biasa kita lihat wanita yang berhias berlebihan atau tabarruj di tengah orang ramai, memamerkan perhiasan telanjang dan tidak menutup aurat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebagian orang yang meruqyah mengalami keletihan hingga ia menguap atau bersendawa. Kemudian pasien pun berkata kepadanya, sungguh Anda telah terkena ain karena Anda tadi menguap atau bersendawa. Sejauh mana kebenaran pernyataan tersebut? Jawabannya, itu merupakan bukti bahwa yang meruqyah terkena ain tanpa sepengetahuannya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara membentengi diri agar tidak terkena ain? Jawabannya, cara melindungi diri dari ain setidaknya ada dua cara. Yang pertama, membentengi diri dengan selalu memperbanyak zikir, terutama dengan doa pagi dan sore. Yang kedua,
menutup keelokan tubuh orang yang dikhawatirkan bisa terkena ain. Al-Imam Al-Baghawi menceritakan dalam bukunya Syarhus Sunnah, suatu hari Khalifah Utsman radhiyallahu anhu melihat seorang anak kecil yang elok rupanya. Beliau berkata, beri garis pada lekuk di dagunya agar dia terhindar dari ain. Sebagaimana sudah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis bahwa madu dengan segala jenisnya bisa menjadi penangkal ain. Begitu pula air Zam-Zam. Air Zam-Zam mengandung intisari segala makanan dan obat dari segala penyakit. Dalam hadis diterangkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam itu bisa diminum untuk kegunaan apa saja. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam itu penuh berkah. Sesungguhnya ia mengandung intisari dari segala makanan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam itu mengandung intisari segala makanan dan obat dari segala penyakit. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Secara ilmiah sudah terbukti bahwa air Zam-Zam berbeda dengan air biasa. Air Zam-Zam mengandung seluruh komponen inti makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, selama 1 bulan saya minum air Zam-Zam, dan air Zam-Zam mendatangkan berkat sesuai niat orang yang meminumnya. Dengan niat yang tulus dia berdoa, Rabbi inni as'alukal afiyah, Rabbi inni as'alukal ilma, Rabbi inni as'alukal quwwah ba'dad da'af. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesehatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu pengetahuan. Ya Allah, aku memohon kepadamu kekuatan setelah kelemahan. Diceritakan pula bahwa ada seorang lelaki minum air Zam-Zam lalu berdoa, Ya Allah, berilah aku kemampuan menguasai 1 bidang ilmu. Di kemudian hari orang tersebut mampu menguasai 7 bidang ilmu. Makanya jika ada seseorang yang minum air Zam-Zam, hendaknya ia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, dan kesehatan dari segala penyakit. Akan tetapi yang penting, hendaklah seseorang mengikhlaskan niat dan bersungguh-sungguh dalam doa, kemudian menghadap kepada Allah dengan doa yang tulus dan penuh keyakinan bahwa dengan izin Allah ia pasti akan disembuhkan olehnya. Kami memohon kepada Allah agar berkenan menyembuhkan seluruh penyakit kaum muslimin dan menolong setiap kesusahan yang menimpa mereka. Ya Allah, sembuhkanlah seluruh kaum muslimin yang sakit dan beri mereka kesehatan. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, tentang ruqyah syariah, bagaimana kegunaan, ketentuan, dan tata caranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.